Setelah tahbisan diakon lalu menjalani masa diakonat di paroki Sikap Baluan, lalu setelah selesai kemudian balik lagi, kemudian sampai akhirnya tanggal 7 Juli tahun 97 tahbisan, lalu tak lama kemudian langsung menuju ke Roma, Italia. Vatikan atau Roma? Di Roma. Untuk belajar lagi gitu ya. Nah, mungkin ini bisa cerita sedikit nih, Monsinyur, apa yang terjadi di sana, Monsinyur. Di pendidikan yang dijalani. Iya. Orang berpikir Vatikan itu ada di dalam kota Roma. Nah, universitas-universitas kepausan yang namanya pontifikal itu memang milik Vatikan, meskipun ada di luar negara Vatikan sendiri. Karena negara Vatikan hanya 400 hektar itu yang kecil di sekitar Basilika Santo Petrus gitu. Nah, saya sekolah di Universitas Gregoriana, sebelumnya di Biblikum yang seberangnya Universitas Gregoriana, itu seperti lebih sedikit dari sekolah tinggi Institut Kitab Suci Kepausan gitu. Waktu diminta oleh Pastor Jenderal, waktu saya datang ke Roma, saya bawa buku-buku teologi sebenarnya dari Indonesia, tapi ternyata Pastor Jenderal, Pastor Marini mengatakan, enggak, kamu belajar kitab suci. Tapi saya tidak tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya belajar gitu. Apa boleh buat gitu. Jadi saya berangkat sebenarnya bertemu dengan seorang Indonesia yang terkenal juga dalam kitab suci, Pendeta Anwar Chen. Tapi dia pendeta yang bekerja di penterjemahan di LAI. Dia juga terkesan waktu itu kami bisa ketemu di sana sama-sama, pintar sekali, sehingga dia berjuang dan berhasil lolos untuk ujian kualifikasi, langsung masuk kuliah begitu. Saya tidak berani. Saya belajar bahasa Yunani memang sebelumnya di filsafat, sempat membantu Pastor Martin Harun mengajar bahasa Yunani juga, tapi dengan bekal itu rasanya kok tidak berani buat ujian kualifikasi. Bahasa Yunani bukan bahasa Ibrani ya. Masih harus ujian dua bahasa itu, Yunani dan Ibrani. Maka kalau saya harus belajar dulu bahasa Ibrani, ya sekalian juga belajar bahasa Yunaninya. 1 tahun saya habiskan hanya untuk mempersiapkan ujian. Itu apa yang saya pelajari di Indonesia dulu sampai membantu menjadi asisten dosen itu dalam 3 bulan sudah habis. Sudah ketutup semua. Ada 4 semester itu saya belajar di Jakarta. Akhirnya itu pengalaman pertama, harus menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Tapi ya karena passion, karena suka, karena memang senang, akhirnya saya terpilih juga untuk mewakili, maksudnya bersama dengan kelompok mahasiswa Biblikum yang lain, program untuk belajar di Yerusalem. Jadi sesudah tahun pertama saya langsung pindah ke Israel. Saya setengah tahun di Hebrew University. Dari sana artinya bahasa Ibrani menjadi lebih luasa lagi. Iya, karena tinggal di tempatnya. Dipraktekkan ya agak sulit juga bilang, karena saya belajar betul, kuliahnya sudah dibayar, lalu terserah mau ambil apa saja. Tapi mengambil bahasa Ibrani modern dengan kuliah-kuliah yang lain, itu betul-betul saya belajar 26 jam mata kuliah untuk kuliah setiap minggu. Itu Maksudnya yang menarik perhatian ini adalah tadi juga disebut ini soal spesialisasi kitab suci. Ini memang suka, minat sebelumnya atau karena kondisi begitu? Karena banyak juga di luar sana tuh, wah ini ada pakar kitab suci ini. Bagaimana ceritanya memilih kitab suci ini, spesialisasi? Iya, ini kita pas di bulan kitab suci kan, memang ya. Betul, saya tidak pertama-tama langsung bilang pakar. Pertama harus punya minat sama kitab suci. Tapi saya sendiri sebetulnya sudah dari kecil suka komik kitab suci. Karena dulu saya kumpulkan komik-komik itu. Ada komik kitab suci yang punya Kristen yang 4 seri itu. Saya suka baca komik itu. Tapi kemudian belajar kitab suci, membaca tulisan-tulisannya yang ya tentu saja kalau orang mulai mau rajin baca kitab suci, harus tahu bagaimana menghadapi kebosanan segala. Itu saya dapat kitab suci pertama dari tante saya waktu masuk ke Seminari Mertoyudan. Tapi sejak itu
buku itu habis saya coret-coret. Jadi sampai akhirnya tidak ada tempat pun saya beri kertas-kertas karena saya mau tulis sesuatu di atas ditempel gitu. Jadi sudah ada sesuatu ketika saya baca kitab suci, saya mau hubungkan dengan tulisan atau komentar atau apa yang lain yang saya sisipkan di situ. Itu dari kecil. Kitab sucinya masih ada sampai sekarang saya masih bawa. Oh, mungkin sudah lusuh juga mungkin. Iya, sudah saya jilid lagi sendiri karena sudah lepas-lepas. Nah, dari situ ketika saya bertemu dengan dosen, mungkin pernah dengar nama Bana Wiratma yang menulis banyak tentang teologi kebebasan, beliau justru mengusulkan kalau dari pihak dia lebih setuju kalau saya belajar kitab suci. Ambil kuncinya. Tapi saya merasa, kok kitab suci? Langsung saya mau teologi kebebasan gitu. Rupanya memang ternyata benar yang diusulkan oleh Profesor Bana Wiratma itu. Tidak tahu bagaimana jenderal kami, superior jenderal sampai waktu itu Pastor Marini mengatakan enggak, belajar kitab suci. Ya sudah. Lalu setelah bersambut gayungnya. Nah, itu dia. Jadi setelah itu ya dijalani saja. Ya, dan memang saya suka bahasa kuno itu. Belajar dengan bahasa aslinya, lalu merasa membaca kitab suci itu lebih seperti buka jendela yang bisa masuk kemana-mana. Saya membayangkan mungkin setelah istilahnya tahbisan resmi ini, tanggal 7 Oktober ini mungkin gerakan semacam kelompok kitab suci atau KKS mungkin akan jadi lebih bergiat, lebih bersemangat ini. Nah, karena uskupnya juga suka dengan kitab suci, dan umatnya mungkin akan ikut juga nih. Oke, kita lanjut.